Yang kepo merapat. Yun pernah dengar istilahnya teman-teman jurnalis Samarinda undercover nggak? Apa? Nah itu kan ada kaitannya dengan kekerasan dan seksualitas perempuan. Dan hal itu jarang banget teman-teman jurnalis yang berani angkat ke permukaan karena berkaitan dengan segelintir orang yang memang case-case-nya itu tidak pengen diangkat. Dalam artian gini, ya harus tetap citra suatu daerah bagus. Betul. Terus citra orang yang memimpin di daerah tersebut tetap terjaga. Jadi ada case-case yang buruk yang sebenarnya itu tertutupi oleh berita-berita lainnya. Terus kalau Yun melihat sekelompok orang tersebut, saya tidak menyudutkan ya, saya nggak menyudutkan nama, berusaha untuk menutupi case-case tersebut, tanggapannya Yun seperti apa? Boleh mikir nggak? Ini agak berat ya jawabannya ya. Pertanyaannya lumayan berat. Tanggapanku sebagai Ya dalam artian gini, rumah Bekesah ini kan foundernya adalah leader yang akan memimpin, akan dibawa kemana nih ke rumah Bekesah. Jangan sampai gini, aku datang ke rumah Bekesah, udah aku cerita ternyata nggak ada solusi. Udah aku cerita dengan malu, berat. Nah sebenarnya memang bahasan kita ini berat, tapi iya berat, kenapa jadi berat nih tolong? nggak pengen yang kayak kita stres banget makanya sambil ketawa-ketawa. Iya tapi berat Even bener loh. bisa jadi korban yang saat ini sedang menonton, ternyata mereka lagi bahas kasusku gitu. Tapi paling nggak tuh menurutku di Kaltim harus ada yang ngebahas ini dan berani ngomong. Betul. Kemarin aku sempat tanya sama temanku si dosen ini, aku bilang mas bisa nggak case ini aku angkat? Terus dia bilang kayak gini, jawabannya si dosen ini aku juga kaget tuh. Dia bilang kayak gini, aduh agak berat mas, karena memang case-nya ini cenderung ditutupi gitu. Si dosennya ini memang sudah dinonaktifkan tapi tidak ada sanksi hukum gitu. Bayangin nggak ada sanksi hukum, dan si korbannya ini karena kebetulan memang sudah lulus, sudah jarang ke kampus. Jadi kayak ya udah. Ya udah, tapi kan bisa saja ini terjadi bukan hanya Pada kepada siapa saja. yes, maksud aku seperti itu. So apa yang akan Yun pikirkan dan apa yang akan Yun dan teman-teman lakukan? Jadi sebenarnya Rumah Bekesah hadir ini pertama adalah meningkatkan awareness untuk perempuan ini bisa bercerita secara aman. Jadi ya itu tadi benar yang Mas bilang, woman support woman. Jadi ketika salah satu teman kita atau orang-orang terdekat kita ya jauhkan bala ya terkena kasus seperti jauhkan bala ya. jauhkan bala ya, gini nggak? Ya itu kita bisa hadir di situ menjadi tempat cerita yang aman karena nggak semua orang bisa mendengarkan. Betul. Baik. Semua orang bisa cerita tapi nggak semua orang bisa mendengar. Karena udah file kepala udah penuh semua. Aku aja mikirin hidupku aja pusing gitu. Ini orang nambah beban gitu kan nggak? Ya rata-rata kan seperti itu. Tapi orang yang bisa mendengarkan dengan baik secara aktif itu ternyata dari teman-teman yang datang ke rumah Bekesah ya ternyata memang cuma membutuhkan tempat untuk mendengar gitu. Ketika mereka didengarkan, mereka merasa itu adalah stress release, iya, dan ternyata didengarkan tanpa judgmental itu salah satu support system dari dalam yang mereka rasakan kayak bahwa aku ada tempat mengeluarkan emosiku, aku jadi bisa tenang, aku bisa menghadapi kehidupanku lagi. Seperti sebelumnya itu sih yang dilakukan Rumah Bekesah, adanya yang tadi aku bilang kamar Bekesah, lingkaran cerita, itu sebenarnya untuk saling memberdayakan, saling menguatkan dan saling mendengarkan. Yun, sampai dengan sejauh ini kebijakan pemerintah seperti apa yang Yun dan teman-teman harapkan? Kebijakan pemerintah sebenarnya kemarin itu banyak sih bahasan tentang salah satunya adalah kalau untuk perempuan dan anak itu kami berharap adanya salah satunya adalah pengetahuan tentang kesehatan reproduksi untuk pelajar seperti itu. Lalu untuk bukan konseling Mbak, kemarin kita itu
eh, apa yang di setiap satu sekolah punya, bukan BK sih tapi yang konselor. Jadi kan Jadi di sekolah kebijakan kan yang diinginkan? Oke. benar-benar. Jadi ini kami bahasanya sedang menggodok sih sebuah penelitian Oke. itu, tapi goalsnya adalah kami berharap setiap sekolah ini punya agent konselor sesama teman sebaya untuk kan memang ada BK ya, tapi kan guru BK itu terbatas karena kurikulum, silabus dan lain-lain. Tapi adanya agent konselor ini bisa memberdayakan sesama remaja perempuan. Salah satunya ada tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan mental, terutama karena kita nggak mungkir ya anak pelajar sekarang sudah bahasanya kesehatan mentalnya banyak terganggu karena tekanan-tekanan dari bisa jadi orang tua, pelajaran mereka yang hadapi, dan karena itu tadi media sosial ini sangat cepat. Ya, jadi kita nggak mungkiri banyak yang stres juga melihat sosial bahkan media. kita ngeliat tuh kayak over informasi ya. Ya, over informasi, overthinking, jadinya kan banyak kasus-kasus bunuh diri di anak-anak remaja. Nah, konselor ini hadir untuk ya salah satunya adalah mendengarkan, menjadi agent untuk mendengarkan cerita mereka dan ya kegiatan saling memberdayakan satu sama lain. Gitu Oke. sih. Kalau Yun melihat kan di Indonesia itu sudah ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terus ada Komisi Perlindungan buat Perempuan juga ada. Sejauh ini kinerja, bisa aku nyebut kinerja ya, atau capaiannya seperti apa sehingga rumah Bekesa juga harus tetap hadir? Baik, semakin kesini sebenarnya itu tadi angka yang terlihat itu adalah hal yang bagus karena memang udah banyak perempuan atau kasus-kasus yang terungkap gitu. Jadi rumah Bekesah harus hadir karena kami ingin memberdayakan dan meningkatkan awareness untuk sesama perempuan untuk saling bisa menjadi woman super woman atau saling memberi semangat menjadi ruang aman untuk perempuan yang lain. Ataukah Yun ada melihat kekurangan dari Wow. Komisi Perlindungan Perempuan Wah. terkait dengan penanganan kekerasan seksual yang ada di Kalimantan Timur? Karena gini, case kalau ngomong Indonesia kan gede banget ya. Betul. Tapi khusus di Kalimantan Timur penanganannya oleh Komisi Perlindungan Perempuan seperti apa? Good. Promosinya itu yang kurang. Kalau misalnya ternyata ini kita punya hotline yang bisa di reach out sama teman-teman. Setahu aku HIMSI juga punya loh. HIMSI kan. Himpunan ini ya dosen psikologi. Yes. Setahu aku mereka juga punya hotline. Cuma memang informasinya apakah semua orang bisa menangkap? Ya, Karena gini, akses. kalau di Kalimantan Timur ini sungai ya, Mahakam, masuk lagi sungai kecil. Sungai kecil masuk lagi anak sungai dan memang aksesnya yang sulit. Betul. Terus kalau seandainya teman-teman melihat ada kekurangan itu, boleh menyebutnya kekurangan ya? Cara penanganan kekerasan seksual ada kekurangan. Terus apa yang bisa diberikan atau bagaimana cara teman-teman di Rumah Bekesa untuk memberikan penanganan terhadap korban kekerasan seksual? Jadi Rumah Bekesa ini bekerja sama. Jadi memang sempat bekerja sama dan akan membangun kerjasama lainnya ke depan dengan beberapa lembaga. Salah satunya tentu saja lembaga bantuan hukum. Baru teman-teman yang bergerak di bidang yang sama dengan Rumah Bekesa menjadi rumah aman. Seperti itu sih. Jadi kita bahasanya adalah membangun relasi. Jadi ketika relasi dan kita satu visi misi, harapannya adalah ketika satu visi misi apa yang kita harapkan salah satunya penanganan kekerasan seksual atau kasus-kasus yang lain yang nggak cuma kekerasan seksual ya, tentu saja yang kalau kita ngomongin korban yang bahasanya berdiri di sisi korban nih. Jadi gitu. Maksudnya dari sisi penanganannya ya. Karena untuk menghindari tekanan-tekanan lagi yang menambah si korban ini malah down karena dari sisi pendamping aja tidak berdiri di sisinya korban, Gitu ya? Iya, nggak simpatik, betul, nggak memposisikan. Dan juga lembaga kita sebut saja lembaga ya atau apa nih? Lembaga perlindungan. Lembaga dan biasanya kalau
korban itu kan pasti ke tahap hukum. Oke. Pun orang-orang yang di dalam hukum situ itu juga kan tidak bersimpatik di sisi korban gitu ya tadi ya. Dan itu yang Harapannya mungkin kurangnya rasa simpatik membuat mentalnya si korban makin down. betul. Ya jadi harapannya adalah nggak ada lagi hal-hal yang seperti itu kan. Jadi pendamping pun teman saya ada yang pendamping dari organisasi, salah satu organisasi di Samarinda. PR-nya adalah mendampingi korban dan juga memberi edukasi kepada lembaga hukum ini untuk tidak merepresi atau menekan si korban gitu kan. Jadi edukasi hal-hal yang seperti itu sih yang butuh di Samarinda khususnya ya, yang butuh diketahui semua orang gitu loh. Kalau misalnya menangani kasus seperti ini tuh harus berada di sepatunya korban gitu, karena ini soal kekerasan seksual yang diobrolin nggak cuma perempuan ya, yang laki-laki pun pasti akan ada yang menjadi korban kekerasan seksual. Emang ada laki-laki korban kekerasan Ada, seksual? Serius? ada kan yang kelihatan memang perempuan karena Nggak, sorry, memang aku banyak kayak perempuan. ekspresiku kayak ketawa kayak nggak mungkin. ada Di Samarinda. ada tentu saja, kita aja nggak tahu kan, maksudnya itu. Nah, salah satunya itu kita nggak mungkin tahu kalau bukan dari angka dari mungkin di KP3A yang Oh iya, itu benar. ya kan, itu Ya, hal aku yang kira gini, kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki yang dilakukan perempuan. Tapi aku nggak mikir ya, kekerasan seksual yang dilakukan dari laki-laki terhadap laki-laki. iya, itu kan hal yang nggak bisa Oh beri iya benar, aku pernah di ingat. share ya. Benar, aku baru ingat. Nah itu karena ya, kita tahu hal-hal seperti itu sensitif ya. Iya. Jadi ya itu tadi. Dan sampai akhirnya si korban itu harus dirawat mental karena masih SMA. Nah, Aku baru ingat, iya benar. karena ya itu tadi kita nggak kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Itu nggak mandang nggak mandang fisik. Oke. Itu bisa terjadi. Per hari ini di Rumah Bekesa, case yang paling berat yang ditangani oleh teman-teman ini apa? Kes paling berat. Ya, berkaitan dengan perempuan. Iya. Kita bukan nggak pernah ya, kita belum ke tahap untuk menangani dan mendampingi gitu, mendampingi korban, entah itu korban kekerasan seksual atau korban perempuan lainnya. Justru aku mikir tuh Gitu. ketika kalian menjadi teman bicara itu adalah yang tidak bisa dilakukan oleh organisasi tersebut. Karena gini, jangkauan mereka terbatas. Terus mungkin juga jumlah personel juga terbatas. Betul. Nah, fungsinya teman-teman di Rumah Bekesa kan itu menjadi teman cerita, teman dengar. Justru itu yang penting loh menurut aku. Jadi memang untuk ke situ tuh ada memang udah menjadi timeline kita. Cuma memang keterbatasan. Kan memang satu, kalau misalnya kita mau menjadi lembaga yang pendampingan, kita sebutnya advokasi ya. Pasti kita harus punya manpowernya. Kalau untuk psikolog, kita memang udah ada psikolog dari Rumah Bekesa sendiri yang kebetulan memang dosen juga. Lalu memang harus ada pengacara yang di bagian hukumnya. Nah, kita masih menggodok nih sampai benar, ini adalah salah satu tujuan dari Rumah Bekesa adalah menjadi sampai mempunyai tempat yang menjadi tempat pendampingan sampai ke advokasi teman-teman yang menjadi korban entah itu kekerasan seksual atau korban-korban perempuan ya, entah itu kasusnya apa saja. Nah, kita harapannya sampai ke situ gitu. Yun, ini kan dari tadi kita cerita, terus aku lihat Yun dan teman-teman di sini juga hadir, temannya Yun juga volunteer. Maksudnya itu sekekeh ini, sekeras ini memperjuangkan ini. Kenapa? Kenapa ya? Sebenarnya kalau aku pribadi, aku boleh ngomongin aku secara aku pribadi dulu ya. Secara aku Amin, kayak pribadi. gini, ini kan ini menghabiskan waktu, Betul, menghabiskan betul. energi, menghabiskan biaya, terus you do something yang buat sebagian orang, even tuh orang yang kaya terus punya jabatan tertentu yang baik nggak akan mau melakukan ini, and then you do this gitu. Kalau secara aku pribadi, kenapa aku ada di Rumah Bekesa sampai sekarang ya, apalagi ini kerja volunteer yang tidak, kita bahasanya kan kerja volunteer, tahu ya teman-teman, nggak dibayar, nggak Aktivis akan. perempuan. Waduh, berat ya, berat. Aktivis perempuan berat sih. Enggak, karena tadi dia Robert mikir gini, ini kayak aktivis perempuan deh kalau kayak gitu. Oke, Iya, terus. jatuhnya gitu. Secara pribadi, kenapa aku sampai sekarang ya di Rumah Bekesa, pertama memang
Rumah Bekesa ini adalah tempat aku belajar dan memahami orang lain, humanisnya itu tadi. Dan awal aku bilang kita bergerak secara berbasis storytelling, mendengarkan cerita orang lain, ternyata impact-nya itu ada. Menjadi pendengar yang baik itu adalah impact-nya ada. Jadi memang Impact kepada siapa? Korban atau kepada Yun? kepada kita nggak nyebut korban, kita nggak semua korban ya. Oke. Yang karena Rumah Bekesa teman nggak, bercerita. Ya. Oke. di dalam Rumah Bekesa nggak isinya nggak korban semua, Oke. enggak. Jadi teman-teman perempuan yang hadir ternyata menjadi ruang aman atau menjadi seseorang yang bahasanya adalah tempat bercerita yang aman itu susah. No. Maksud aku gini. Kenapa Yun sekekeh ini terus bekerja keras di bukan bidang sih. Bukan di bidang sih. Apa ya? Deskripsi yang tepat. Kenapa mau gitu loh? Iya, jadi karena hasil dari, bukan hasil juga sih, maksudnya ucapan-ucapan teman-teman yang setelah ke Rumah Bekesa atau mengikuti kita Rumah Bekesa itu sangat, itu sih yang bikin aku masih ingin berjalan, terasa terima kasih mereka dan apa yang mereka rasakan, dan mereka juga kadang tuh bahkan menemukan teman-teman baru yang satu cerita, yang satu masalah. Aku jadi ingat ini Buya Hamka, kalau misalnya hidup sekedar hidup, monyet kita juga hidup. Jadi kalau makan sekedar makan, babi juga makan. Cuma kan kita bukan monyet, kita bukan babi, kita pengen hidup di dunia ini menghadirkan manfaat. Entah itu buat diri kita sendiri ataupun buat keluarga, buat lingkungan. Aku melihatnya seperti itu. Kayak aku yang membaca isi kepala. Langsung angkat tangan dong Yun. Oke Yun, makasih Thank karena you udah hadir di banget, Karsa udah Podcast. Semoga ini bisa jadi edukasi buat teman-teman yang nonton. Betul. Yang kepo merapat.